Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Putri Romadona, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 20202011120. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan kenampakan bumi dan perubahan lingkungan serta cara pencegahannya. Apa sih perubahan kenampakan bumi itu? Apakah bumi itu bisa berubah? Untuk tahu jawabannya, simak terus video ini sampai akhir. Seperti yang kita ketahui, bahwa bumi itu terdiri dari daratan yang sangat luas dan juga perairan. Daratan di bumi ini juga terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, bukit, dan juga lembah. Lalu perubahan kenampakan bumi itu bukan perubahan bentuk bumi yang semula bulat menjadi petak atau bahkan segitiga. Tetapi perubahan kenampakan bumi adalah perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya bisa terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusia. Untuk faktor alam sendiri juga bisa disebabkan oleh bulan, matahari, angin, air, dan bencana alam, teman-teman. Perubahan kenampakan bumi karena faktor bulan ini yaitu bisa terjadi seperti pasang surut air laut. Lalu untuk faktor manusia bisa disebabkan oleh penebangan liar. Nah, faktor-faktor yang terjadi tadi dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan. Untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa eksperimen. Eksperimen apa saja? Yuk ikutin terus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kenampakan bumi adalah faktor bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini saya akan membuat eksperimen tentang banjir. Bahan yang perlu disiapkan yaitu wadah yang sudah dilubangi sebagai saluran air, pasir atau tanah secukupnya, Lego sebagai bangunan-bangunan dan tumbuhan. Nah, di situ sudah ada beberapa sampah-sampah, botol yang sudah dilubangin yang akan jadi hujan. Terus ada lubang pada wadah sebagai saluran air. Nah, kita aliri air seperti air hujan dan kita lihat saat tidak ada sampah yang menyumbat aliran air lancar. Lalu kita tambahkan sedikit sampah dan kita lihat perbedaannya. Sudah terlihat bahwa aliran air sedikit tersumbat karena adanya sampah sampai menutupi saluran air. Lalu kita tambahkan lagi jumlah sampahnya yang lebih banyak dan kita lihat perbedaannya. Saat hujan deras, maka saluran air akan tertutupi, terhalangi oleh sampah-sampah, sehingga menyebabkan air menjadi tidak dapat mengalir. Nah, hal inilah yang menyebabkan perubahan kenampakan bumi pada saat banjir, karena permukaan bumi tampak tergenangi oleh air yang disebabkan oleh curah hujan yang semakin meninggi. Pencegahan banjir, kita dapat melakukan reboisasi dan menjaga kebersihan. Kita masukkan soda kue, lalu selanjutnya kita masukkan pewarna merah dan kita masukkan air secukupnya. Tidak lupa kita aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan cuka sampai dia mengeluarkan karbon dioksida yang tercipta dari soda kue yang mengandung sodium bikarbonat dan cuka yang mengandung asam lemak. Kemudian membentuk zat karbon dioksida yang mengeluarkan gelembung-gelembung gas dan bunyi. Lava atau debu yang dikeluarkan dari aktivitas gunung berapi tadilah yang dapat menutup permukaan tanah dan merubah struktur tanah. Selain itu, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa perubahan pada bumi, yakni terjadinya erosi, pembentukan sungai dan lembah, juga perubahan aliran sungai. Eksperimen angin puting beliung atau tornado.
Siapkan alat dan bahan, sabun cuci piring, air secukupnya, dan juga toples. Lalu masukkan air secukupnya pada toples. Setelah itu kita masukkan sabun cuci piring secukupnya dan kita tutup toplesnya. Dengan menggerakkannya secara berputar dengan kencang, paling cukup dalam waktu 5-10 detik. Kemudian tunggu dan perhatikan pusaran air akan perlahan nampak seperti tornado mini. Selain menyebabkan angin topan yang dapat merusak lingkungan, angin juga dapat mengikis bebatuan hingga permukaannya menjadi rata. Dengan demikian, kenampakan permukaan bumi akan berubah. Setelah semua bahan sudah siap, langsung saja kita tuangkan air pada botol pertama secara perlahan sampai air tersebut mengalir ke tempat penampungan. Lalu dengan cara yang sama kita tuangkan air pada botol kedua yang berisi dedaunan kering. Akhir, kita tuangkan juga air pada botol ketiga yang berisi tanah dan tanaman. Lalu kita perhatikan perbedaannya. Nah, setelah diperhatikan, dapat dilihat bahwa air pada botol pertama terlihat sangat keruh. Hal ini dikarenakan air pada botol pertama mengalami erosi intensif. Nah, pada botol kedua, air terlihat lebih jernih daripada botol pertama. Hal ini dikarenakan erosi pada botol kedua tertahan oleh dedaunan kering. Selanjutnya kita perhatikan botol ketiga. Air pada botol ketiga terlihat lebih jernih dibanding botol pertama dan botol kedua. Hal ini dikarenakan erosi terjadi sangat sedikit karena adanya akar tanaman yang mengikat tanah sehingga erosi terjadi sangat sedikit. Erosi dapat dicegah dengan melakukan reboisasi, penghijauan, dan tidak menebang pohon secara liar. Selanjutnya, kebakaran. Suhu yang tinggi di musim kemarau karena panas matahari dapat memicu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan perubahan kenampakan bumi dan mengakibatkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan serta ekosistem hutan. Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat mengakibatkan polusi udara yang mengganggu pernafasan. Selain faktor dari alam, kebakaran juga seringkali terjadi karena faktor manusia itu sendiri yang membakar hutan untuk menciptakan lahan baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya maha ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.